Cek cek. Suara saya masuk ya, teman-teman semua? Halo? Suara saya masuk ya? Terdengar, Pak. Oke, silakan disiapkan dulu untuk open kameranya semua ya. Saya kasih waktu 5 menit untuk semuanya bisa join di link ini. Oke? Sampai jam 13, oke? Jam 13, jam 14 lebih 10 kita mulai, oke?
Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sudah join ya. Pastikan semuanya on cam. Ini saya coba screen capture. Yang nanti tidak on cam, nanti saya coba kick dari kelas. Nggak apa-apa, kelas cuma 5-10 orang. Tapi on cam daripada yang tidak on cam ya. Untuk yang lain masih ada kesulitan buat masuk mungkin? Linknya tadi apa ya? Tadi ada sedikit miskomunikasi berkaitan dengan linknya, ya. Karena tadi dianggapnya besok gitu, padahal saya minta untuk hari ini. Mohon maaf juga mendadak karena menyesuaikan juga kita sama-sama kuliah. Jadi saya berharap kalian juga mengerti bahwa untuk menyesuaikan jadwal itu cukup sulit ya. Oke, silakan ini yang apa namanya? Atau ada temennya yang belum bisa masuk ke ini? Anis Fitri, kelompok kalian bukan? Aldian Bagus dan segala macam sudah pada. Vina juga sudah join. Hafiz, Ganindia, Amanu. Silakan yang belum join atau yang sudah join. Yang join baru 22. Ya, sambil menunggu saya akan siapkan dulu PowerPoint-nya. Oke, suara saya terdengar ya teman-teman semua? Halo? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, silakan di on cam semua. 1 menit lagi kita mulai. Yang belum masuk, biarkan menjadi alfa ya. Urusan bisa UTS, tidak UTS, urusan mereka sendiri. Oke. Yang belum masuk siapa ini? Anis Fitri itu kelas kalian bukan? Halo? Anis Fitri kelompok kalian bukan? Kelas kalian bukan? Halo? Ini nggak ada yang jawab, halo? Cek, suara saya masuk gak ya? Masuk, Pak. Nggak ada yang jawab tadi. Saya nanya, ini teman kamu, Anis Fitria, itu kelas kalian bukan? Iya, Pak. Iya, Pak. Loh. Iya, Pak. Jawab iya aja susah banget sih dasar mahasiswa. Oke. Ramanisa? Kelas kalian bukan? Ramanisa? Iya, kelas Pak. Alivia bukan? Iya, Alivia. Alivia, Arina Astika? Arina Astika? Iya, Pak. Oke. Maksudnya ini mereka mungkin kebingungan jadi saya masukkan ke kelasnya. Udah masuk semua ya? Oke. Yang sudah masuk silakan on cam semua. Yang tidak on cam akan saya kick dari Zoom ini. Ya. Saya screen capture dulu 1 2 3. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
Ini kalian Siap. semua perkuliahannya online semua atau ada yang offline? Online semua, Kak. Online semua ya. Jadi ya ada yang Zoom, ada yang bukan Zoom gitu ya. At least sebenarnya untuk Metopen ini sebaiknya sebaiknya itu apa namanya? Kayak kita lebih banyak ke sharing gitu loh. Lebih banyak ke sharing, lebih banyak ke penentuan ide-ide kalian seperti apa dan bagaimana. Lalu yang kedua adalah apa yang harus kalian lakukan berkaitan dengan Metopen, karena meneliti itu tidak semudah yang kalian pikirkan gitu loh. Tidak semudah itu, dan membuat sebuah tulisan ya, yang membuat sebuah tulisan yang mana merupakan tulisan ilmiah itu berbeda dengan penulisan apa namanya? Tulisan makalah atau paper-paper kalian selama ini ya. Jadi itu yang membedakan. Itulah kenapa anak pinter, pinter banget, belum tentu skripsinya lebih cepat daripada anak yang biasa aja. Ya, pertama ada beberapa faktor. Yang pertama adalah anak pinter itu biasanya jelimet mikirnya. Benar apa benar? Halo, halo. Benar, Pak. Ya, Benar, Pak. jadi terlalu banyak ide, terlalu banyak keinginan, jadi kadang-kadang tidak fokus terhadap apa yang diinginkan. Dan saya yakin bahwa sampai hari ini kalian belum tahu apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian teliti. Padahal metodologi penelitian itu diharapkan di akhir Metopen itu kalian sudah punya proposal yang layak untuk maju ke seminar proposal langsung setelah mata kuliah ini selesai. Paham maksud saya? Paham? Paham. Jadi ini bukan hanya sekedar tugas, tapi gini loh, kalian tinggal memilih. Ini saya kasih brief information aja buat kalian semua. Kalian tinggal memilih. Kalian ingin menyelesaikan sebuah skripsi dalam 6 bulan, at least dalam 1 semester, ya, dalam 1 semester perkuliahan, atau mau menyelesaikan dalam waktu 2 bulan atau 1 bulan bahkan ketika kalian baru menentukan judul. Saya pernah kemarin bimbingan saya 2 minggu loh menyelesaikan skripsinya. Bayangkan hasilnya kayak gimana? Amburadul. Dibantai dosen, dan saya qadarullah kemarin juga tidak meluluskan 3 mahasiswa. Mohon maaf, karena apa? Karena dia tidak tahu sama sekali apa yang dia tulis. Ya, bukan hanya saya, beberapa dosen yang lain pun sama, tidak meluluskan mahasiswa. Resikonya apa? Ini saya kasih informasi ke kalian supaya kalian lebih tertampar begitu ya. Resikonya apa? Resikonya adalah kalian membayar ujian lagi. Ya. Yang kedua, kalau skripsi sih tidak membayar lagi ya, tapi membayar ujian lagi itu lumayan. Sekitar 400 atau 600 ribu. Yang harusnya kalian bisa pakai untuk membeli bahan, untuk melakukan etik penelitian bagi yang penelitian dengan manusia dan sebagainya. Ya. Jadi ini mata kuliah ini saya feel free buat kalian untuk bisa sharing apapun. Kebetulan di mata kuliah ini saya mengajar kurang lebih 7 pertemuan atau ya kalau nggak salah ya. Lumayan banyak ya. Saya juga agak kaget dengan karena tahun-tahun sebelumnya itu banyak sekali yang bukan menunda ya. Jadi tidak bisa menyelesaikan kuliahnya bukan karena nilainya kurang, tapi justru karena dia tidak mampu menyelesaikan skripsinya. Ya, makanya banyak sekali meme berkaitan dengan skripsi. Skripsi itu tinggal terakhiran, tapi hanya karena hal seperti ini kalian tidak bisa menemukan apa ide yang kalian inginkan. Oke, nah ini karena waktunya cukup panjang ya, karena 1 jam. Kalau penjelasan sampel dan segala macamnya, ini kita sharing aja ya. Mumpung saya ada di sini dan bisa Zoom live, kebetulan jadwal kita pas. Saya yang ngepas-ngepasin sih. Dalam artian saya kebetulan hari ini tidak ada kuliah dan saya tidak ada progress report dengan supervisor, jadi saya bisa sama kalian untuk diskusi. Feel free, maksudnya kalian ada ide apa Pak,
Jujur aja, Pak, sampai sejauh ini saya nggak tahu saya mau skripsinya seperti apa. Mungkin dari obrolan kita ini, kita akan banyak menemukan ide-ide baru. Terus, Pak, bagaimana cara mencari ide? Pak, bagaimana cara menemukan gap penelitian atau kebaruan dari sebuah penelitian? Pak, gimana ya Pak kalau saya kekurangan dana, kemudian saya membentuk sebuah tim untuk penelitian, bisa apa enggak? Saya sejauh ini punya 6, mahasiswa saya itu 6 yang melakukan proyek bersama. Jadi intinya kalian nggak harus sendirian. Jadi misalkan step by step-nya itu dilakukan oleh 6 orang yang berbeda. Oh, satu vaksinasi, yang 2 vaksinasi A, yang satu vaksinasi A, yang 2 vaksinasi B, yang satu uji aktivitas, yang kedua uji kombinasi, kemudian yang terakhir adalah histopatologi. Kayak gitu. Itu bisa. Maksudnya bersama-sama dengan teman-temannya. Kalau sampai sekarang kalian belum ada ide, ya, sekaranglah saatnya kalian membuat ide. Kalian jangan sampai lalai, karena apa? 6 bulan itu lebih baik daripada 2 bulan. Betul apa betul? Ada pengalaman ke kelas kalian yang tidak bisa skripsi padahal dia orangnya pintar? Ada? Ada kan? Yang sidang seminar proposalnya yang kedua atau ketiga, karena apa? Yang sidang proposal pertama kali itu hampir pasti nilainya lebih tinggi daripada teman-teman yang sidang kedua atau ketiga. Itu hampir pasti. Karena apa? Karena kita punya penilaian bahwa seseorang itu siap untuk meneliti. Lebih daripada teman-teman yang lain. Paham? Paham sampai sini? Halo, halo. Paham. Ya, Pak. Ya. Pak. Nah, sampai sejauh ini, apa kalian di sini sudah punya ide? Mungkin saya akan tanya satu-satu ya. Apakah sudah punya ide? Terus satu lagi yang saya lupa. Kalian tidak harus melakukan skripsi jika kalian lolos dalam PKM dan dibiayai oleh Dikti. Itu satu-satunya cara mempercepat kinerja, satu. Yang kedua, nggak ngeluarin dana sama sekali. Yang ketiga, nggak usah pakai sidang seminar proposal yang mendebarkan itu. Hanya cukup sidang seminar hasil dan publikasi ilmiah. Selesai. Pilih mana? Ada banyak sekali opsi sebenarnya, ya. Makanya kemarin saya sampaikan ke anak-anak 2020 kalau nggak salah, bahwa kalau kalian nggak pengen skripsi, kuncinya cuma satu. PKM-nya dibetulin, penelitiannya PKM-nya adalah PKM yang penelitian. Ya, bukan yang kewirausahaan. You are not seller. Yes, you are a professional. You are a pharmacist. Kalian itu farmasis, seorang profesional yang punya intelektual tinggi, bukan seorang pedagang. That's the point. Ya. Sebagai yang ketiga adalah kalian memastikan bahwa ide kalian itu bisa direalisasikan. Jangan sampai gini, wah saya pengen penelitian yang bagus sekali. Ingat, kamu punya semester 7 dan semester 8. Semester 7 at least kalau kalian mau sidang pertama, itu kalian akan masuk di bulan Desember. Ya, Desember atau November kalian sudah bisa sidang pertama. Setelah itu kalian ngurus revisi dan segala macam sampai Desember. Ya, kalian harus prediksi. Kamu harus lulus bulan Agustus. Kira-kira dalam 6 bulan penelitian ini selesai enggak? Pengen penelitiannya wah gitu ya, tapi nggak lihat kondisi. Dalam 6 bulan ini selesai tidak? Itu. Ya. Mahasiswa saya yang tercepat penelitian hanya 3 hari. 3 hari penelitian. Kenapa? Oh, dia analisis. Oh, dia hanya ini saja. Oh, dia hanya identifikasi saja. Gitu. Ya. Jadi harus pintar-pintar mencari ide. Terus yang keempat, tidak selalu penelitian sosial lebih mudah daripada penelitian laboratori. Karena apa? Ternyata penelitian sosial setelah saya belajar S3 di sini itu jauh lebih sulit daripada penelitian lab. Karena apa? Misal nih, oh kamu akan gunakan kuesioner nih. Misalkan, kamu harus uji validasi dan reliability. Tapi dengan metode yang
sedikit rumit. Jadi tidak bisa dengan, oh saya catat kuesionermu, aku ambil terus aku kasih ke orang. Nggak bisa kayak gitu. Paham sampai di sini ya? Jadi kalian harus banyak belajar, banyak membaca, dan sebisa mungkin mencari gap penelitian itu bukan hanya mengganti rumah sakit. Itu yang paling parah. Misal, uji pengaruh obat pengaruh obat clozapine terhadap kadar glukosa darah di Rumah Sakit Purbalingga yang sudah dilakukan. Kalian ganti Rumah Sakit Margono. Berbeda nggak? Berbeda. Penelitiannya berbeda. Tapi masa iya sih mau ganti itunya doang? Yang ada salah satu mahasiswa yang tidak lulus kemarin di saya, salah satunya adalah yang hanya mengganti seperti itu, sementara dia tidak tahu esensinya. Kenapa harus di rumah sakit itu? Oh, populasinya berbeda. Oh, habit masyarakatnya. Ya. Kemudian ruang lingkup ininya. Terus identifikasi pasiennya seperti apa. Lah, beda rumah sakit, beda populasinya kok. Makanya nanti di bab ini saya akan membahas tentang populasi dan sampel. Ya, tapi sebelum itu saya pengen tahu apakah kalian sampai detik ini belum ada ide? Cung, yang belum ada ide siapa? Jujur aja. Oh, berarti udah punya semua ya? Oke, saya akan tanya dan saya akan Belum. Pak. Belum, Pak. Oh, diem semua loh. Saya lagi stand up comedy lama-lama nih. Sendirian ngomong kan. Oke. Yang sudah ada ide, berarti saya tanya, ada yang sudah ada ide? Ada yang sudah ada ide? Tadi ditanya yang belum ada ide cuma 5 orang apa 6 orang. Giliran yang sudah ada ide itu. Ya. Ayo. Esi sudah punya ide belum? Esi, Esti. Kok suaranya nggak ada ya Esti ya? Masih bingung, Pak. Oh, masih bingung. Oke. Kemudian kalau kalian punya circle tahu nggak? Teman akrab lah, konco kenrel ngono lo, ya. Nah, kalian bisa loh untuk bikin risetnya itu bersamaan gitu. Cara nyari risetnya tuh gimana gitu. Nah, nanti akan saya kasih tips-tipsnya untuk kalian mencari literatur. Dan saya tidak recommended untuk mencari literatur dari skripsi orang, ya. Jadi kalian boleh mencari contoh dari skripsi universitas lain, boleh ya, untuk mencari ide. Tapi jangan plek-jiplek ganti rumah sakit, plek-jiplek ganti yang lain gitu. Better kalian mencari penelitian jurnal internasional, kalian ambil salah satu parameternya aja, itu udah jadi skripsi. Nggak perlu sekompleks itu. Paham? Ya. Oke. Rega sudah punya ini belum, Rega? Belum, Pak. Pengennya ke arah apa? Masih bingung. Bingung, Pak, mau mulainya dari mana? Nah, bingung mulainya dari mana? Oke, itu yang paling jelas ya. Paling jelas. Jadi, ketika memulai penelitian, itu mulailah dari apa yang kamu interest. Interestnya ke apa? Misal nih, aku lebih baik penelitian sosial atau lab. Pilih itu dulu. Ya, pilih itu dulu. Ya. Kemudian setelah memilih, oh saya mau sosial atau saya mau laboratorium. Dua-duanya ribet. Sosial itu berkaitan sama etik penelitian biasanya. Yang kedua, koordinasi dengan sananya. Yang ketiga, ketersediaan data belum tentu ada. Ya. Itu. Kalau mau lab, at least bisa kita kontrol di dalam kampus. Ya, dalam artian, oh, di laboratorium berarti aku penelitiannya gini gitu. Atau penelitian sosial, mahasiswa kayak saya kemarin. Saya kan sempat meminta kalian untuk ngisi kuesioner kan? Ya kan? Tapi with the big data, saya kemarin mengumpulkan lebih dari 90 universitas di Indonesia dengan 1.600 responden. Bayangkan. Penelitiannya gampang, tapi impact-nya besar. Nanti saya bisa bantu kalau penelitian sosial seperti itu, ya.
harus bagaimana dan bagaimananya, ya. Kemudian kalau misalkan, oh saya lab Pak, oke, fine. Kemudian kamu akan mencari 1 atau 2 jurnal saja. Ingat, nggak perlu banyak-banyak. Saya bilang 1 atau 2 saja jurnal atau tesis atau disertasi yang mirip yang akan kalian jadikan patokan. Ingat, nggak perlu kamu search semua, nih ya, contoh aja, contoh. Mana ya, ini layar saya kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke, ya misal saya mau penelitian tentang apa ya? Ini kan kata kuncinya adalah antibiotics gitu kan. Oh, saya mau cari tentang antibiotik. Nah, saya ketik di British Pharmacological Society ini. Gitu. Oh, tentang antibiotik nih. Oh, penggunaan antibiotik yang berhubungan dengan ini. Terus, Pak, saya tuh masalah, Pak, pakai bahasa Inggris. Halo. Ini loh Google Translate tuh sekarang Google itu gampang banget translate tuh Indonesia. Spread tuh. Jadi bahasa Indonesia semua. Apa masih masalah jurnal bahasa Inggris? Tak tutup nanti nggak bisa. Oh lupa jurnalnya bahasa Inggris Pak. Orang segampang ini kok carinya. Ya, paham? Lanjut ya. Misal, oh saya mau tentang penggunaan antibiotik di gawat darurat di pasien rawat jalan selama 10 tahun. Oke, tinggal diklik di sini. Ini ngeganggu ya. Nah, kalian contoh, Pak, tapi saya Pak, beneran Pak, nggak bisa bahasa Inggris Pak. Klik kanan lagi, translate tuh Indonesia tuh, bahasa Indonesia. Apa ini masih jadi masalah? Tidak kan, sekarang kan. Dengan kemajuan teknologi dan Google yang semakin maju, kalian mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, hajar semua. Betul apa betul? Betul. Ini bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Ini bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang kalian baca? Indonesia. Indonesia. Makanya, nah, terus yang harus kalian lihat apa? Oh, contoh jurnalnya adalah, oh ini berarti UGD. Oh, berarti nanti di UGD. Kemudian pasien yang tidak diindikasikan antibiotiknya menggunakan antibiotik apa dan segala macam nanti akan dicari di sini. Diagnosis ini kriteria inklusi dan eksklusi udah ada di sini, lihat. Diagnosis, oh berarti yang masuk sampel saya adalah infeksi saluran pernafasan, kemudian ISK, kemudian kondisi pernafasan di mana antibiotik tidak pernah diindikasikan, infeksi saluran pernafasan yang lepas dari segala macam. Nah, jadi contoh-contoh ini misalkan, oh aku pengen sama nih, tapi di Rumah Sakit Margono, tapi di tahun 2016 hingga 2000 ini. Pembedanya apa di penelitian ini? Pembedanya adalah rawat jalan, ya, karena antibiotik umumnya diberikan untuk rawat inap. Benar nggak? Kalau rawat jalan paling untuk 3 atau 4 hari. Betul apa betul? Betul. Ini kita diskusi. On mic semua juga nggak apa-apa kok. Serius deh, daripada saya stand up komedi kayak gini. Ya. Jadi di situ ada rawat jalan dari tahun 2006 sampai 2016. Research gap yang harus menjadi acuan dalam sebuah penelitian adalah pembeda atau research gap atau pembeda pembeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jika penelitian sebelumnya lebih banyak pada rawat inap, maka di sini lebih banyak pada rawat jalan. Jika biasanya dalam 1 tahun, ini dia mencoba untuk menganalisis dari 10 tahun. Jangan samakan kayak gini kayak di Indonesia, ya. Kalian harus lihat dulu, tanya ke rumah sakitnya. Kira-kira data ini adanya per berapa tahun akan dihapus ya. Kamu gegayaan mau 10 tahun, ternyata rumah sakit hanya menyimpan data hanya 5 tahun terakhir.
Nggak bisa. Gitu loh. Ya. Jadi riset-riset ini susah nggak Pak? Gampang. Riset itu mudah. Sumbernya jelas. Ini segala macam. Pasien rawat jalan. Segala macam. Cari contohnya cukup 1 atau 2 artikel sebagai contoh. Paham? Paham. Nah, kalau udah menemukan 1 atau 2 artikel sebagai contoh, baru kalian adaptasikan ke penelitian kalian. Begitu. Yang mudah adalah salah satu kemudahan dari penelitian sosial adalah membedakan tempat, waktu, dan sampel. Itu penelitian sosial. Yang membuat mudah dari penelitian laboratorium, terutama bahan alam, adalah perbedaan tanaman. Yang kedua adalah perbedaan dari senyawa kimia yang ada di tanaman tersebut. Misal, tanaman mengkudu, ya mengkudu itu atau pace ya bahasa bahasa Indonesianya. Jadi mengkudu itu bisa digunakan sebagai anti diabetes, betul ya? Sejauh ini yang kalian tahu itu kan. Kenapa? Karena dia mengandung flavonoid. Kenapa flavonoid? Flavonoid bekerja menyerupai sulfonyl urea dan metformin. Ya, lebih banyak pada metformin. Artinya apa? Mengkudu sangat baik untuk orang yang memang sel beta pankreasnya rusak, bukan yang insulinnya tidak bisa dikeluarkan. Paham? Karena dia si flavonoid bekerja di adenosin monofosfat kinase, AMPK. Loh Pak, berarti saya bisa nggak Pak ganti mengkudu? Pengennya mengkudu juga Pak, tapi pengennya yang dia meriliskan insulin. Bisa nggak? Bisa. Cari senyawa yang meriliskan insulin. Contohnya apa? Misalkan alkaloid atau segala macam ya. Bisa ke situ misalkan. Berarti kerjanya di situ. Pengen yang kimia, analisis. Kayak kemarin denger nggak kebaruan informasi? Kopi mengandung paracetamol. Dengar nggak masalah itu kalian? Ada di Bandung kalau nggak salah. Dengar isu itu? Halo teman-teman. Belum, Pak. Tidak, Pak. Belum dengar. Itu update banget loh. Jadi ada kopi mengandung paracetamol. Loh, fungsinya apa sih paracetamol buat kopi gitu? Ingat nggak? Pernah kalian lihat obat pusing yang isinya adalah kafein dan paracetamol? Lihat, ada. Esti, mana yang kerja di apotek nih Esti? Dia mana sih Esti? Ada. Paracetamol sama kafein nggak isinya biasanya? Ada beberapa merek yang sama itu. Iya, isinya paracetamol dan kafein kan? Ya. Kenapa dibarengin? Nah, terus karena dia tahu bahwa itu orang kalau lagi pening, pusing kayak kalian nih nggak bisa mikir gitu kan. Mending ngopi sama minum paracetamol. Ntar bisa mikir gitu kan. Karena apa? Karena mengurangi nyeri di otak kayak gitu. Karena analgesik kan. Si paracetamol, sementara kafein juga analgesik dan juga antipiretik juga. Makanya kafein meningkatkan tekanan darah juga dan segala macam. Jadi berdebar-debar, orang tuh kalau ngopi jadi semangat. Bener nggak? Ya nggak Amanu? Kamu kalau ngopi jadi semangat apa enggak? Oh iya Pak. Kamu suka ngopi nggak Amanu? Suka Pak. Nah, kalau misalnya yang suka ngopi, harusnya tahu nih isu ini. Dan bagaimana cara kamu mengidentifikasinya? Berarti kamu akan identifikasi 10 kopi atau 20 kopi di Indonesia yang akan kamu identifikasi apakah dia mengandung paracetamol atau tidak. Terus kadar kafeinnya berapa? Impact-nya apa? Karena ini berbahaya bagi orang yang punya gangguan hati. Tahu kan paracetamol hepatotoksik?
sangat merusak di hati, ya kan? Makanya untuk penggunaan ini harus apa namanya? Harus dikontrol. Ya. Jadi kalian harus update nih. Nggak jamu-jamu terus, nggak kosmetik-kosmetik terus yang mengandung merkuri, tapi kalian bisa masuk ke obat dan makanan. Paham sampai sini? Ya, Paham. Pak. Oke. Ya. Mulai cari ide, mulai cari apa namanya? 2 artikel ya yang menurut kalian itu apa namanya? Bagus dan bisa kalian pakai untuk rujukan skripsi kalian. Oke, sanggup nggak kira-kira? Sanggup. Sanggup. Ini biasanya untuk sampel itu 2 kali pertemuan ya, tapi sebentar saya baca RPP-nya dulu ya. Koordinatornya Bu Desi ya. Bu Desi kemarin pesen, Pak kalau bisa mah anak-anak mah udah ini aja, udah bisa bikin skripsi kayak gitu. Oh syukur alhamdulillah gitu. Jadi di pertemuan ini sebenarnya tentang bagaimana merumuskan kerangka berpikir dan apa namanya menentukan desain penelitian. Nah, sekarang saya nanya ke kalian, sudah ada pikiran belum? Belum kan tadi? Nah, sebentar, saya ambil dulu. Tunggu sebentar ya. Oke, ada yang mau sharing di sini pengennya gimana mungkin? Mumpung masih ada waktu nih, saya kasih 5 menit mungkin untuk diskusi. Pengennya penelitian apa, terus saya harus mulai dari mana, dan segala macam supaya saya nggak ribet ketika nanti masuk ke skripsi gitu. Tinggal tahun depan loh, kalian udah langsung sidang-sidang. Nggak usah tahun depan deh, beberapa bulan lagi kalian sudah sidang seminar skripsi. Nggak kerasa. Izin bertanya. Siapa? Boleh Cep, silakan Cep. Halo? Halo? Tidak ya, Pak. Apa? Sorry. Penelitian sosial desa. Penelitian sosial gimana? Ya, desa. Hmm. Itu sekiranya bisa efektif atau tidak ya, Pak? Soalnya dari yang saya ketahui, di UHB itu belum ada penelitian sosial di desa. Soalnya kalau penelitian sosial di desa itu sangat bermanfaat, Pak, untuk tingkat pengetahuan masyarakatnya ke depan. Oke, ya. Jadi saya kemarin ada teman S3 ya di Malaysia beliau. Dia itu ngambilnya bukan satu desa tapi satu kabupaten gitu. Ya. Kabupaten. Nah, tapi kan besar ya. Kalau kalian kan latihan ya, istilahnya kalian kan skripsi itu latihan meneliti. Kalian bisa gunakan dengan populasi yang lebih kecil. Tapi sampelnya diperbesar. Dalam artian kelompok umurnya itu diperbesar. Itu bisa. Ya. Oh, misal mungkin kayak anak muda, kemudian anak sekolah, lansia, bekerja, yang Ya, udah nanti nikah kalian, seperti itu, Pak. nah, itu kamu akan bisa mengkomparasikan. Jadi kalau dalam sebuah penelitian, gap umur itu dibagi menjadi 3. Ya. Pertama adalah pediatrik gitu ya. Infant dulu, infant. Sorry, infant. Infant itu masih bayi banget, kurang dari 1 tahun ya. Kemudian pediatrik gitu. Pediatrik itu sampai balita ya, bayi di bawah umur 5 tahun gitu ya. Kemudian baru children itu anak-anak ya. Kemudian habis itu ada adults, itu dewasa ya. Kriterianya bisa lihat di WHO. Jadi standarnya nggak boleh asal bikin standar sendiri ya, kriteria umur itu.
kemudian ada geriatrik. Habis adults itu paling apa ya? Orang dewasa tuh paling rentangnya paling lebar gitu. Misalkan nih pengetahuan masyarakat mengenai antibiotik di desa apa gitu pada remaja pada orang dewasa di desa mana kayak gitu. Jadi kekuatan sebuah penelitian itu bukan hanya pada lokasi ya, tapi juga pada spesifikasi data dan big data. Ya, besarnya data. Orang dewasa di sana ada berapa? Misal gitu. Ya. Dan bagusnya kalian kalau yang kayak Cecep nih. Cecep itu ngambilnya misalkan satu desa nih. Kurang bagus kalau satu desa, Cep. Tapi kamu bisa menggunakan cluster sampling. Cluster sampling itu artinya apa? Misal nih, aku ngambil Purwokerto. Purwokerto itu ada 4. Purwokerto Utara, Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, sama Purwokerto Timur. Nah, kamu ambil masing-masing di dalam satu Purwokerto itu, ya, itu masing-masing adalah sejumlah sampel tertentu, namanya cluster random sampling, ya. Nanti akan dibahas di penelitian berikutnya, di pembahasan berikutnya. Jadi setiap wilayah kamu akan mengambil sampel dengan jumlah yang sama. Terserah kamu ngambil dari 1 desa lah, 3 desa, 4 desa, 2 desa. Yang penting dalam satu wilayah tersebut, satu wilayah Purwokerto Selatan, satu wilayah Purwokerto Utara, satu wilayah Purwokerto Barat dan Purwokerto Timur, masing-masing komposisinya sama. Paham maksud saya? Baik. Itu menjadi sebuah penelitian. Nanti bunyinya penelitian itu adalah pengetahuan, attitude itu sikap ya, sikap masyarakat, kemudian pengetahuan dan pengetahuan masyarakat terhadap antibiotik gitu ya, atau mungkin tingkat pendidikan terhadap pengetahuan masyarakat, nanti ada korelasinya dan segala macam bisa diatur ya. Jadi di wilayah Purwokerto, tapi kamu sampelnya itu menggunakan sampel yang besar, menggunakan cluster random sampling. Itu contohnya. Oh, baik, Pak. Kamu punya kenalan misal, oh di kelurahan A ada, di kelurahan B ada. Ya udah ambil aja dari situ. Yang penting kamu lebih bagus kalau kamu loncat-loncat desa kayak gitu. Tapi kalau kamu dirasa memang sulit, apalagi kondisi COVID kayak sekarang, kamu menggunakan satu desa saja tidak masalah. Yang penting jumlah populasinya sama. Gitu. Namanya juga random, terserah aku ngambil dari mana kayak gitu. Tapi cluster gitu. Ya, itu teknik sampling, nanti kita akan bahas di situ. Ya. Ada lagi yang mau tanya enggak? Yang lab boleh. Pak, yang jadi pertanyaan saya belum punya ide gimana, Pak? Nah, itu enggak apa-apa tanya begitu. Boleh Amanu? Kali dibikin sing kira-kira mewakili kabupaten. Ada yang bertanya, boleh silakan Amanu. Saya punya ide. Tanya, Pak. Iya, gimana? Kurang keras Amanu. Kayaknya kurang dekat Amanu sama speaker. Sudah jelas, Pak? Udah agak lebih jelas. Oh ya. Jadi, saya punya ide, Pak. Gimana? Ide ini jumlah sih, Pak. Enggak apa-apa. Kan biasa. Biasa. Kemudian, sekarang kan alat tab itu sudah bukan maksudnya udah familiar ya Pak di kalangan anak kita. Vape. Oke, ya. Saya bisa membuat tab itu Pak buat biar bisa menganggap isinya salbutamol. Jadi nanti orang yang sesak nafas langsung nge-vape aja gitu. Nggak usah pakai Ventolin atau inhaler lainnya gitu. Itu gimana kira-kira Pak? Oh, maksudnya kamu ingin membuat sebuah sediaan dalam bentuk liquid kayak gitu, seperti seolah-olah vape,
untuk mengatasi jadi salbutamol tapi yang bentuknya vape gitu. Ya. Bisa sih, bisa saja. Asalkan ada 1 atau 2 penelitian, Amanu, kamu cari aja liquid itu kan kayak mirip-mirip itu ya, mirip kayak inhaler kan sebenarnya, mirip loh ya. Karena sediaannya seperti itu gitu. Nah, kamu bisa mencari intinya gini. Jangan membuat penelitian tanpa sebuah rujukan. Jadi pilih 1 atau 2 Amanu, orang yang pernah membuat hal yang sama untuk obat yang berbeda. Misalkan salbutamol udah ada, berarti kamu ganti dengan sediaan lain. Misalkan formoterol yang masih satu golongan, atau mau kamu ganti dengan obat yang lain. Kayak misalkan teofilin gitu ya, golongan metilsatin dan segala macam. Yang penting ada contohnya Amanu. At least sebenarnya idemu bagus, asalkan ada contohnya, kamu bisa merujuk ke satu jurnal tersebut. Kayak tadi yang saya bilang, ya. Oh, perbedaan di jurnal tadi adalah di tahun dan di populasi. Populasinya adalah dia ngambilnya yang rawat jalan, bukan rawat inap. Oh, tahunnya dia bedakan dengan rentang tahun yang panjang. Gitu. Paham maksud saya? Ada lagi yang mau sharing? Karena ini penentuan ide ya. Harapan dari RPP-nya kan di sini nih, merumuskan kerangka penelitian, menentukan hipotesis, menentukan desain penelitian, menentukan variabel penelitian, ya. Nah, lebih daripada itu, kalian harus menemukan ide penelitian. Jangankan ngomongin hipotesis, jangankan ngomongin variabel, dapat ide aja udah alhamdulillah gitu. Ide Amanu itu bagus. Silakan kamu cari 1 atau 2 jurnal formulasi dalam bentuk liquid ya, liquid formulation for, tulis ya, liquid formulation with vape liquid vape formulation for asma misalkan kayak gitu. Tulisnya salbutamol kayak apa kayak siapa tahu ada. Gitu ya. Ada yang lain mungkin. Boleh banget ya. Amanu asal ada contohnya coba ya ditulis dulu, dicari di Google, mudah-mudahan ada contohnya, kamu bisa mengadaptasi. Intinya kalian mengadaptasi dari penelitian sebelumnya. Ada lagi yang belas belum punya ide ya, Cung. Ngomong loh, Pak, saya nggak punya ide. Oh, berarti di sini sudah punya ide semua. Silva. Halo Silva. Halo, masih bingung, Pak. Nah, kamu arahnya mau kemana? Lab atau non-lab? Insya Allah lab, Pak. Oke, arahnya ke kimia, biologi, atau farmakologi. Itu dulu loh. Yang penting loh. Oh, biologi ini dulu gitu. Kayaknya ke apa sih? Biologi. Biologi. Oke. Biologi. Tanamannya kamu mau untuk apa dulu? Ini saya Lempuyang. bukan tanamannya dulu. Tujuannya untuk apa dulu? Tujuannya. Jadi gini, ketika menentukan ide, tulis dulu. Oh, saya mau biologi farmasi. Terus tulis di bawah. Dia masing-masing sekarang saya tugaskan ya. Sambil nulis dulu. Oh, saya mau penelitian apa dulu? Penelitian sosial atau ini? Nanti saya tanya satu-satu ya. Silakan tulis. Ada kertas di dekatnya kalian? Ada, Pak. Ada. Silakan tulis. Penelitian sosial atau laboratorium? Ini Gahtan lagi ngambil. Oke, ditunggu. Penelitian sosial atau lab? Catat dulu itu. Ya. Setelah menentukan sosial atau lab, sekarang kalian tulis. Kalau yang labnya mau apa? Biologi farmasi, kimia farmasi, atau lab farmakologi, atau farmasetika. Ya. Setelah itu bagi yang non-lab, silakan tentukan. Apakah di rumah sakit atau sosial atau komunitas? Ya. Apakah di rumah sakit atau di komunitas? Kemudian yang ketiga, ya, bagi yang lab sudah menentukan labnya mana, kemudian lihat di situ tujuan penelitiannya untuk apa dulu. Tujuan penelitian.
Ini cara menentukan ide pokok ya. Tujuan penelitiannya untuk apa? Ya, masing-masing mau yang komunitas, yang itu semuanya ke tujuan penelitian. Misalkan yang biologi, aku akan mencari obat untuk jerawat. Misalkan, kan udah jelas nih tujuannya. Aku mencari obat jerawat. Kalau saya dulu motivasinya adalah saya mencari obat nyeri waktu skripsi. Anti nyeri. Cuman arahnya nanti saya akan tentukan apakah ke biologi kah, ataukah ke kimia kah, atau obat ini kah, atau ini kah, gitu loh. Ya. Setelah itu, ya, setelah menentukan tujuannya, baru kalian di situ tulis di situ ada fenomena atau ada masalah apa di situ. Fenomena atau masalah apa di situ. Dicatat nggak, Amanu? Ya, misal yang kayak tadi Amanu, permasalahannya adalah belum banyak formulasi dengan sediaan vape gitu. Kalau yang Cecep tadi kurangnya pengetahuan, berarti kan ada masalah di situ, ya kan? Tulis fenomena atau masalahnya. Kalau yang kimia tadi mau tentang kimia identifikasi senyawa kimia di kopi misalkan, berarti kan ada masalah kopi dicampur dengan paracetamol. Jadi intinya adalah ada masalah. Kalau nggak ada masalah ngapain diteliti gitu. Oke. Jelas ya? Setelah menemukan fenomena, ada masalah, kemudian baru kalian tulis di situ alternatif solusinya. Atau bisa juga memilih tadi alternatif solusinya seperti apa. Betul, alternatif solusi. Misalkan tadi mau yang tentang apa kalian? Formulasi, misalkan. Yang mau formulasi siapa? Ada nggak yang mau formulasi di sini? Halo, ini nggak ada yang mau formulasi di sini? Hafiz mungkin? Hafiz Gandindia. Yang formulasi siapa yang ingin formulasi? Halo? Belum punya ide ya? Tapi sempat lihat penelitian-penelitian sebelumnya kan? Yulinda, halo, Yulinda. Iya, Pak. Oke, Yulinda mau tentang apa? Tentang uji formalin. Uji formalin. Coba, Yulinda nggak usah di-mute. On off gitu, biarin aja. Nah, Yulinda, sekarang coba bikin kerangka dari yang tadi saya sampaikan. Iya. Kamu berarti arahnya ke lab, ya kan? Iya, lab. Terus yang di bawahnya apa, Yulinda? Tujuan. Tujuannya untuk apa berarti kamu? Mengidentifikasi senyawa asing dalam sebuah produk X. Nah, mengidentifikasi senyawa asing dalam produk. Terus yang di bawahnya ada apa lagi, Yulinda? Fenomena atau permasalahan. Nah, permasalahannya. Nah, baru kamu sampaikan banyak produk yang mengandung formalin. Iya. Ini kamu deket sama siapa sih? Teman. Iya, agak berjauhan sedikit ya. Temennya siapa? Prames sama Pinda. Oh, Pindah geser. Prames jauh-jauh. Jangan deket-deketan. Nah, lanjut. Nanti Prames sama Vinda saya tanya juga kok. Tenang, habis ini. Terus, tadi permasalahannya berarti ada senyawa dalam bentuk formalin. Nah, kemudian kalian, saya lupa ke bawahnya. Begitu ada permasalahan, ke bawahnya subjeknya siapa? Nah, subjeknya berarti bendanya, targetnya. Subjeknya itu siapa? Kamu mau siapa? Mau apa berarti? Kamu dalam produk apa itu? Makanan.
Nah, berarti subjeknya adalah makanan. Makanan apa? Kan makanan banyak. Kamu Iya. makan durian juga makanan. Makanan ringan. Makanan ringan apa? Snack. Hah? Oh, Halo? Yulinda? iya Pak, bentar. Nah, udah. Udah. Apa tadi makanan? Makanannya apa? Iya. Makanan snack itu yang Oke, makanan snack itu yang apa? Belum tahu. iya belum tahu. Nah, terus tadi berikutnya setelah tahu subjeknya apa? Tabel berikutnya apa? Alternatif solusinya. Nah, kalau kamu identifikasi alternatif solusinya adalah mengidentifikasi senyawa berbahaya di dalam suatu makanan. Makanan. Dengan menggunakan metode apa? Gitu. Paham maksud saya? Jadi sebuah kriteria penelitian itu harus punya kerangka, berpikirnya tuh ada. Dan harus mengandung ini. Ya. Semua penelitian pasti bisa disambung-sambungin ke sini. Kayak penelitian saya misalkan, saat ini ya S3 ya, misalkan tadi mulainya dari apa? Sosial, misalkan saya ke komunitas. Komunitas di mana? Rawat inap atau rawat jalan? Oh, saya pilih yang rawat jalan. Di mana subjeknya? Di Hungari dan Swedia, dua negara. Saya bukan lagi per kota ya, bukan lagi per desa ya, tapi dua negara. Oke. Nah, kemudian apa yang dilihat? Yang dilihat adalah kesesuaian penggunaan obat, surveillance penggunaan obatnya. Terus fenomenanya apa? Penggunaan antibiotik ya di orang usia senja itu berbahaya, tapi penggunaannya tidak terkontrol. Benar nggak? Mbah-mbahmu, le, itu kok nih amoksisilin iku ning apotek le, padahal mbahnya tuh dari dulu puskesmas zaman dulu ya, puskesmas zaman dulu enggak yang sekarang. Puskesmas zaman dulu itu setiap orang sakit mau radang mau apapun pasti dikasih amoksisilin. That's right. That's true. Betul kan? Nah, akibatnya terjadi resistensi. Le, kok nggak sembuh-sembuh ya? Kayak gitu misalkan. Ya. Kemudian solusinya adalah membuat survei penggunaan obat antibiotik di di rawat jalan pada pasien geriatri di dua negara. Karena apa? Satu negaranya bagus sekali cara pola penggunaannya, terbaik sedunia. Yang satunya masih berusaha untuk menjadi yang bagus. Jadi membandingkannya itu bukan apel sama duren gitu ya. Durennya bagus, apelnya remuk begitu. Enggak kayak gitu ya. Jadi harus salah satu lebih bagus dari yang lain. Atau bisa apple to apple juga bisa kayak Cecep tadi. Ya. Satu daerah dengan daerah yang lain sama apa berbeda. Begitu. Nah, sekarang saya nanya nih, karena ini kalau materi mah gampang ya bisa diupload, tapi diskusi seperti ini itu sulit mencari waktunya. Benar apa benar? Mumpung saya ada di sini, mumpung saya masih slow, masih ada waktu untuk kalian diskusi, saya berharap di sesi ini kalian bisa menentukan kerangka berpikir. Ingat, kerangka berpikir pengen ke arah mana. Feel free, mumpung saya ada di sini, ayo kita diskusi. Materi bisa saya upload kapan saja. Boleh, silakan, Cep. Izin lagi, Pak. Ya. Silakan, Cep. Ya, saya ada ide sih dari untuk kalau misalnya untuk kayak memperbaiki kesehatan gigi, kan ada tuh di bagian buah tuh ada sebagian kalsium itu yang memperbaiki fosfor ya, perbaiki tulang, juga memperbaiki kerusakan gigi dan untuk memutihkan gigi sekaligus seperti itu, Pak. Kalau misalnya mau mengambil itu berarti mengambilnya formulasi atau farmakologi itu, Pak. Harus uji Penerapannya klinis. ketemu juga.
harus diuji aktivitasnya dulu. Iya. Harus diuji aktivitasnya dulu. Jadi kalau bagusnya ke bahan alam dulu dan kalau bisa lanjut ke farmakologi syukur. Begitu. Jangan langsung ke formulasi. Formulasi hanya diperuntukkan untuk senyawa yang sudah pasti memiliki aktivitas. Paham maksudnya? Untuk mengoptimalkan sebuah aktivitas, sebuah sediaan, maka kita namanya kan drug delivery system. Sistem penghantaran obat. Mau kamu hantarkan dalam bentuk salep, mau kamu hantarkan dalam bentuk masker, mau kamu hantarkan dalam bentuk suntikan, mau kamu hantarkan dalam bentuk kapsul, tablet, dan sebagainya, itu harus bentuk apa dulu? Drug. Drug. Jadi obatnya atau senyawanya harus sudah punya aktivitas terlebih dahulu. Kamu bisa mencarinya gimana? Pas saya mau formulasi, kayak tadi Cecep nih. Mau formulasi Pak, misalkan gitu. Mau bikin pasta gigi atau salep gigi atau apapun dari senyawa tersebut, misal gitu ya, Sep. Nah, kamu harus memastikan bahwa senyawa tersebut mengandung fluorid dalam komposisi berapa persen. Dia sampelnya harus sama, kemudian aktivitasnya harus sama. Karena nanti setelah formulasi pasti ada uji aktivitas setelah diformulasikan. Makanya kemarin kakak kelasnya ada yang uji pakai kelinci untuk salep. Ya enggak? Karena dalam sebelumnya sudah ada bukti bahwa dia mempengaruhi ke luka, misal seperti itu. Aktivitasnya. Ya, kalau belum ada, hanya kalian beride, ya berarti kalian harus uji aktivitas dulu di penelitian farmakologi dan penelitian bahan alam. Harus tahu senyawanya apa, begitu. Kalau sudah tahu senyawanya apa, baru kamu masuk ke drug delivery system. Ingat, sistem penghantaran obat hanya diperuntukkan untuk drug, artinya untuk yang sudah diketahui sebagai obat. Paham sampai di sini? Jadi jangan melompat, aku pengen ini dari sini langsung ke senyawa ini. Itu kalian kayak jalan kaki dari Purwokerto sampai ke Hungaria. Panjang jalannya. Ya. Jangan ujuk-ujuk ke senyawa yang diduga. Ini baru diduga memiliki aktivitas, mau langsung diformulasikan, tidak begitu. Tapi kalau kalian menemukan sebuah tanaman yang sudah ada bukti ilmiahnya, kalau bisa dalam bentuk isolat atau dia sudah dalam bentuk ekstrak yang sudah terbukti aktivitasnya, baru kamu uji efektivitas formulanya, it's okay. Tapi ingat, harus ada penelitian sebelumnya yang sudah membuktikan bahwa dia punya aktivitas. Itu baru boleh diformulasikan. Paham? Paham. Percuma kalian mau formulasikan sementara senyawa tersebut belum punya aktivitas. Satu orang di tahun lalu yang tidak lulus oleh saya dan oleh beberapa teman-teman formulasi yang lain adalah dia tidak bisa menjelaskan dari mana kamu tahu bahwa tanaman ini punya aktivitas. Belum tahu, Bu. Ini juga mau saya coba. Ya, sebelum kamu coba formulasi, kamu pastikan bahwa dia punya aktivitas. Begitu, ya. Kalau aktivitas itu udah ditemui di beberapa jurnal, itu bisa diakui atau enggak, Pak? Bisa. Kalau sudah terbukti dalam bentuk aktivitas, kamu tinggal pilih apakah dia dalam bentuk isolat, apakah dia dalam bentuk fraksi, apakah dia dalam bentuk ekstrak. Paham? Dia Paham, aktif dalam bentuk apa dulu? Oh, kalau dalam ekstrak saja sudah bagus, berarti kamu tinggal formulasi formulasi pasta sediaan ekstrak apa oleh tanaman apa. It's okay. Paham maksud saya? Tapi kalau semisal, paham, Pak. Tapi kalau semisal di dalam buah tersebut memang uji aktivitasnya tuh banyak kandungannya, nggak cuman fosfor aja, kalsium, bukan hanya kalsium aja, ada karbohidrat, vitamin A, vitamin C, dan sebagainya seperti itu, Pak. Tapi pengen mengerucut ke kalsium, itu gimana? Itulah Boleh? pentingnya isolasi. Itulah pentingnya tahapan isolasi senyawa dalam sebuah tanaman. Ya kan? Jadi
kita tidak bisa mengambil aktivitas belum satu tanaman langsung jebret kayak gitu, apalagi mau diformulasikan. Nanti kita tidak bisa klaim kemanapun. Oh, kamu tahu berapa kadarnya ini enggak? Enggak tahu. Nah, itu yang susah. Ya, paham? Pak. Jadi ide itu banyak, tapi harus disesuaikan dengan kaidah penelitian, ya. Jadi semakin banyak ide, semakin bagus sebetulnya. Oke? Paham ya? Apalagi sekarang, oh Pak, saya nggak mau nge-lab, saya nggak mau ke rumah sakit Pak, saya mau ke komunitas. Tapi saya mau bikin aplikasi Pak, IT. Ingat, farmasi digital adalah visi dan misinya kita, misal gitu. Loh, bisa nggak sih Pak bikin drug interaction checker aplikasi gitu. Hampir mirip kayak ke Medscape, tapi untuk yang herbal. Lihatnya di mana? Kamu tinggal menggunakan lupa saya. Stokely tahu Stokely drug interaction checker. Kalian Varter nggak sih? Varter kan? Nggak tahu deh kalau yang Varter. Soalnya saya dan Bu Pepi S3 Varter, tapi kami tidak mengajar Varter. Aneh kan? Aneh. Udah, gitu aja. Nah, Varter itu kan kalian pasti akan mencari drug interaction itu pakai Stokely, betul nggak? Iya kan? Kalian nyarinya pakai apa kemarin? Drug interaction. Medscape, Pak. Medscape. Medscape it's just brief information, you know. Hanya sekedar informasi permukaan. Tapi apa yang terjadi di situ tuh nggak ada. Nah, makanya Di biro. di Piro pun nggak ada interaksi obat, tapi Stokely lah yang membuat drug interaction. Ya. Nah, kalau mau tentang herbal kan belum ada nih. Kalau sejauh ini kamu tahu tentang drug interaction yang biasa aja, yang obat dengan obat. Tapi belum ada yang bikin drug herbal interaction. Ada nggak sumbernya? Ada. Siapa? Stokely yang drug herbal interaction. Tinggal dibikin dalam bentuk aplikasi. Bisa nggak? Bisa. Kamu tinggal gandeng orang IT atau ada teman dekatnya yang orang IT mungkin. Bisa dijual, bisa jadi cuan. Ya kan? Aplikasi tersebut. Berpikir 5.0. Ingat ya, berpikirnya adalah IT, TI. Ya. Tapi ide ini tidak boleh digunakan ya, yang tadi drug herbal itu, karena saya akan gunakan untuk anak-anak PKM saya. Mudah-mudahan itu bisa beraplikasi. Ya. Ya. Karena apa? Penggunaan obat dengan penggunaan herbal atau drug food interaction bisa tuh, ambil tuh, silakan idenya tuh. Drug food interaction. Antara obat dengan makanan interaksinya. Ada nggak? Ada bukunya. Perlu kamu cari nggak? Enggak, bukunya tinggal download aja, drug food interaction. Kamu ganti dalam bentuk aplikasi. Selesai. Butuh nggak? Butuh. Siapa yang butuh? Farmasis dan ahli gizi. Bikinnya applicable dong guys. Bikinnya applicable. Yang dibutuhkan di lapangan. Esti, kira-kira kalau di lapangan yang paling susah banget dicari itu apa? Maksudnya Permasalahan di lapangan, menentukan obat untuk penyakit yang umum-umum saja susah nggak kadang-kadang? susah. Nah, kamu bisa bikin aplikasi tuh tentang rekomendasi obat untuk untuk penyakit-penyakit tertentu. Misalkan nih, oh orangnya itu ada influenza, ada ini, ada ini. Itu tentang Varter ya. Misal influenza dengan batuk. Rekomendasinya dia harus mengandung apa. Nanti cari obatnya yang ada isinya itu. Minimal ada yang menyamakan. Jadi seorang apoteker nggak usah bingung-bingung lagi ketika ada orang datang, Mbak, saya ada pusing, ada ini. Indikasinya ini sama ini. Obatnya apa ya yang cocok? Nah, kamu bisa rekomendasikan yang penting mengandung ini, dan ini. Oh, saya ada asma, tapi dia tidak boleh pakai alergi.
sebenarnya ini justifikasinya itu dengan intelektual, maksudnya dengan kemampuan seorang farmasis. Tapi kalau ada aplikasi yang bisa memudahkan itu akan lebih mempercepat farmasis dalam menentukan identifikasi atau justifikasi obat. Gitu. Paham ya? Ada lagi nggak yang sudah terbuka belum Pak, pikirannya? Pak mau tanya Pak. Boleh, Yoga, silakan. Saya punya ide yang tentang kalau krim termasuknya lab ya Pak. Betul, Tentang lab. krim, gel. Betul. Nah itu saya ada ide buat krim untuk wajah atau tubuh. Boleh. Iya. Tujuannya untuk apa? Kan tadi ada tujuan untuk anti jerawat kah, atau perawatan luka, atau untuk apa, Yoga? Nah, sebenarnya tujuannya sepertinya sih Pak untuk jerawat. Jerawat ya, bisa jerawat, bisa UV protektor, ya. Iya, UV mungkin. Ya, pokoknya Sinar kamu harus matahari. tentukan dulu ya, Yoga. Jadi kamu harus cari tentang UV protektor itu biasanya kamu dari tanaman rencananya. Mungkin iya Pak. Nah, kalau dari tanaman, kamu harus pastikan bahwa tanaman tersebut punya aktivitas sebagai UV protektor. Setelah itu baru kamu masuk ke formulasi. Itu ya, Yoga. Bagus ini Iya. idenya. Nah, kemudian yang ketiga harus jelas penentuannya, ya. Apakah kalau dalam bentuk krim, lotion, pasta, itu juga berbeda loh. Karena berbeda fase minyak dan fase airnya. Loh kok Pak Iwan bisa tahu sampai formulasi ya? Ya karena saya 3 tahun di industri farmasi. Ya. Makanya kenapa MedPen ini dikasih ke saya? Oh, ini kesempatan saya untuk bisa brief informasi ke kalian bahwa penelitian itu luas. Ya Yoga, bagus idemu. Tinggal cari tanaman yang sudah terbukti punya aktivitas sebagai anti jerawat kah? Atau tanaman yang sudah terbukti sebagai UV protektor kah? Itu ya Yoga. Pak, untuk kalau bahan, kalau selain tanaman memang apa ya Pak? Bisa sintetik. Bisa Oh. sintetik. Tapi ingat, kalau sintetik itu kamu harus mencari pembedanya. Misalkan dalam sebuah formulasinya, dalam sintetik misalkan gelling agentnya itu pakai apa? Pakai misalkan PEG 6000 gitu ya. Polyethylene glycol. Nah, kamu bisa ganti dengan yang lain. Gitu. Oh. Atau mungkin bisa perbedaannya ada di komposisinya masing-masing. Itu juga bisa. Kalau obat sintetik yang sudah, oh aku yang pasti aja lah, aku beli obat sintetik aja. Cuma kan harganya lumayan ya, dan harus request ke industri kan. Nah, misalkan ada ya, ada gitu. Nah, kamu tinggal utak-atik di formulasinya, di komposisinya bisa. Pengaruh pemberian PEG terhadap kestabilan dari gelling ini sebagai anti jerawat kayak gitu misalkan. Bisa jadi kan komposisi mempengaruhi aktivitas. Namanya juga drug delivery system. Kamu naik kapal dengan naik motor itu beda. Delivery-nya kan beda, kecepatannya berbeda. Begitu. Resiko ininya juga berbeda gitu. Ya. Gitu ya. Jadi kamu mau mau ganti di senyawanya bisa, mau ubah di ininya bisa. Ya teman-teman di sini nggak apa-apa ya, ini 1,5 jam kita brief ke sini karena materi bisa saya upload kapan saja, tapi untuk ngebrief brainstorming untuk kalian menentukan ide menurut saya adalah hal yang lebih penting daripada hanya sekedar tahu. Karena saya ingin kalian setelah perkuliahan ini tahu bagaimana cara menulis dan menentukan ide. It's okay buat kalian? Oke. Baik, Mia, Pak. Dalam. mau apa kamu? Penelitian apa, Mia? Tadi si kepikiran identifikasi senyawa pada daun apa ya Pak? Daun dadap serap untuk meredakan nyeri. Harus dadap serap kan sudah dikenal ya kan? Iya. Nah, kamu mungkin bisa cek loh di situ kamu tinggal apakah
misalkan senyawanya sebagai anti nyeri, berarti kan kemungkinan itu ke flavonoid ya, kemungkinan loh ya. Flavonoid kan ada turunannya lagi nih. Apa turunannya Iya, Pak. itu? Kemudian kamu bisa di situ judulnya bukan identifikasi senyawa, bukan, tapi fraksi senyawa A, misalkan tadi flavonoidnya apa, isoflavon atau apa gitu ya. Fraksi etanol ekstrak dadap serap, fraksi etanol dari daun dadap serap, kayak gitu loh. Dengan metode apa? Itu cuma fraksinya saja sudah jadi skripsi, it's okay. Oke, Pak. Nah, dadap serap itu kan sebagai apa sih? Biasanya itu kompres ya, betul ya kan? Iya, Pak. Nah, misal kamu sudah selesai, dilanjutkan sama si Aldian misalkan. Oh, kamu udah selesai fraksi ya, oke. Kamu, aku ambil ekstraknya Mia, aku lanjutkan sama Aldian dalam bentuk kompres demam, berarti pakai gelling patch. Aldian akan memformulasikan dalam bentuk gel. Kemudian masukin gelnya ke dalam patch. Patchnya itu ada dijual di Shopee itu ada. Tinggal masukin si gelnya itu ke dalam patchnya tersebut untuk dijadikan dia itu masuk ke dalam tubuh. Nah, Aldian akan mencari formulasi mana yang paling bagus sebagai gelling agent. Gitu ya. Nah, kemudian penentuan dosis juga nanti bisa dilakukan oleh yang lain. Jadi urusannya itu panjang, banyak gitu ya. Kalian tuh bisa bagi-bagi ke teman-temannya. Jadi nggak semuanya ditelan semua, dilahap semua. Tapi ingat, harus ada contoh formulasinya. Misalkan sebagai gel peel off, kan namanya gel peel off kan, yang kayak gini, gel peel off yang lepas, yang kayak masker, tempel-tempel kayak gini, jadi gel nanti kering terus diklotok untuk kompres demam bisa. Atau mau dalam bentuk kompres itu juga bisa. Ya, ada nggak sih obat demam yang dalam bentuk, kan baru sejauh ini baru bentuk kayak roll on kan kayak gitu kan? Yang saya tahu hanya roll on, kemudian kompres, betul kan? Iya, ya Pak. Dan segala macam. Ya kalau ada ekstraknya it's okay. Tapi efektif nggak kalau misalkan dia masuk ke melalui rute kulit begitu? Ya. Ya Pak. Oke, itu saja. Ada lagi nggak yang punya ide? Afnida. Wah, ada Afnida di sini. Ada yang lain? Waktu saya tinggal 6 menit ya. Untuk materi, saya bisa recording kapan aja. Saya, Pak. Ya, silakan Afnida. Saya kemarin mikir buat bikin uji aktivitas antioksidan dari sediaan masker sediaan masker gel peel off dari wortel, Pak. Yang saya cari tuh di jurnal tuh ada dari perasan labu siam, tapi saya pengen nyari tanaman yang ada kandungan antioksidannya, terus saya nemu wortel tuh ada kandungan antioksidannya, Pak. Oke, berarti kamu wortel, terus kandungan antioksidan. Ingat, antioksidan tuh luas sekali ya, jadi hati-hati ya. Hati-hati sekali antioksidan, bagaimana mekanisme antioksidan, dia ngomongin ROS ya kan, reaktif oksidan dan segala macam. Dia cara menghambat oksidannya di caranya seperti apa juga harus jelas sebelum kamu memformulasikan. Ketika diformulasikan, pastikan bahwa senyawa yang ketika memformulasikan itu dipastikan bahwa bahannya itu apakah tahan panas atau tidak tahan panas. Takutnya molekulnya rusak, begitu ya. Halo Afnida. Iya Pak. Nah itu sih. Ya, jadi sekarang saatnya kalian beride, sekarang saatnya kalian mencari. Ada contoh jurnalnya Afnida yang dengan yang sama? Tidak ya. Oke,
buat teman-teman semua, untuk terakhiran ini saya ada tugas ya buat kalian. Langsung tugas aja lah. Untuk PPT nanti bisa saya recording paling cuma 10-15 menit ya. Tapi yang jelas ini silakan kalian bikin kerangka seperti yang tadi saya sampaikan ya. Kerangka penelitiannya. Tentukan dulu semua variabelnya, fenomenanya seperti apa. Setelah menentukan kerangka, ide dan segala macamnya, baru nanti di bagian variabelnya, kemudian ada masalah penelitiannya ditulis semua. Nanti di bagian terakhir kalian baru bisa menentukan judul penelitian. Ya. Jadi di bagian akhir buat konsep, buat variabelnya, variabel itu yang dimaksud adalah subjeknya tadi siapa, pembedanya itu apa, kemudian baru kalian tentukan judul penelitian. Kemudian satu lagi tugasnya. Banyak amat, Pak. Tapi tugas ini penting loh buat kalian. Cari 2 jurnal yang 80% mirip. Enggak 80 sih. Sekitar 30-80% mirip dengan penelitian kalian. Dan tulis perbedaannya dalam satu tabel. Kenapa? Nanti kalian biasanya kalau skripsi mahasiswa, ini saya share sedikit ya, nggak apa-apa ya, skripsi mahasiswa saya. Skripsi ada nggak skripsi? Ini contoh, ini aja lah punya Hermanto ya, yang muncul aja di tempat saya biarin. Biasanya skripsi itu nanti kalian kan harus menentukan tabel ini. Dicatat ya, atau screen capture boleh ya kalian ya. Harus bikin tabel. Nah, perbedaan keaslian penelitian. Ada perbedaan dan persamaan. Ini masih tidak tepat ya, ini masih salah. Bentar saya cari contoh yang Anggestia, coba saya ini ya, hati-hati ketika membuat artikel selalu saya akan kena di sini nih. Upaya ini saya selalu literatur minded, jadi jangan sampai salah kalian citasi. Ini ngambil dari mana, ini ngambil dari mana, saya akan ngecek satu-satu soalnya. Nah, nanti ada persamaan dan perbedaan. Nah, inilah yang penting ketika kalian mencari 1 atau 2 contoh penelitian yang sama. Judulnya apa, metodenya apa, persamaan dan perbedaan. Di screen capture ya, ini ya, silakan di screen capture. Belum muncul, Pak. Hah? Belum muncul? Ya, masih yang word. Oh iya, sorry. Saya tidak screen ya. Nah, dah. Ini ya, kelihatan ya. Kalian bikin nama, judul penelitian yang mirip banget sama kalian, kemudian metode dan hasil penelitian, serta persamaan dan perbedaannya. Jadi kalian punya 2 tugas, membuat kerangkamu sendiri, dan mencari 2 penelitian yang sama. Oke? Oke ya. Halo? Terdengar suara saya? Iya, Pak. Oke. Dicatat juga nanti tugasnya ya. Nanti tugasnya ada di rekaman saya. Oke semua. Oke. Itu saja untuk hari ini. Untuk yang kelas, ini apa? Kelas B apa kelas A ya? Kelas A ya? A. Oke. Untuk kelas A itu dulu, saya harus lanjut ke kelas B. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bertanya tuh nggak sih apa nanti kalau misalnya dari sini ke Boleh, WA boleh. atau bagaimana? Boleh nanti di sesi berikutnya di forum diskusi di Skalsa bisa. Oke. Oke, silakan.